Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih. Nah, kabar gembira bagi teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari Novika. Soalnya Mimin telah mengupload videonya di halaman Traktir Mimin. Namun saat ini Mimin masih menyediakan dua folder dengan judul yang berbeda, yaitu Daniel Steiner dan juga Amael Jericho. Dan sekedar info tambahan, adegan 18 plus dari novel Amael Jericho telah Mimin ceritakan secara eksplisit. Jadi bagi teman-teman yang nonton di video itu, harap menggunakan earphone atau semacamnya. Soalnya Mimin bahkan menyebut benda lelaki dan perempuan secara jelas hingga adegan itu-itunya. Nah, lantas bagaimana cara mengaksesnya? Gampang saja, teman-teman tinggal klik link di kolom komentar yang Mimin sudah pin. Setelah itu pilih konten eksklusif dan silakan beli dengan jumlah gelas cendol yang telah ditentukan. Mimin akan update terus novel salah paham dari novel ini. Jadi ditunggu ya informasi berikutnya dari Mimin. Oke, itu saja, mari lanjutkan videonya. Subei merenungkan jalannya cerita dan menghela napas, mempertanyakan mengapa pengarang tidak sejak awal menetapkan bahwa Nightmare Beast bisa kembali menjadi manusia. Jika hal itu memungkinkan, maka semua masalah, baik pemusnahan Nightmare Beast maupun pembersihan nama organisasi, Black Flash, akan selesai dengan rapi. Dunia manga bisa terus berjalan setelah konflik utama berakhir. Bahkan jika itu berarti Subei kehilangan kesempatan untuk hidup kembali, ia merasa hal tersebut bukan masalah besar baginya. Namun, kesadaran manga menjelaskan bahwa dari asal-usulnya, Nightmare Beast adalah makhluk kebencian yang tidak memiliki kesadaran manusia utuh. Secara logika, mereka memang tidak mungkin kembali menjadi manusia. Untuk mengubahnya, pengarang harus merombak pengaturan fundamental dunia, sesuatu yang terlalu merepotkan. Penjelasan itu dapat diterima oleh Subei, dan ia tidak lagi memikirkan hal tersebut. Ia lalu melanjutkan membaca forum dan menemukan sebuah diskusi yang membahas tindakannya di akhir insiden ilusi. Banyak pembaca mempertanyakan apakah Subei benar-benar pergi bermain di saat genting. Beberapa berpendapat bahwa itu adalah bentuk mundur taktis, sesuai dengan kepribadiannya yang selalu menghindari bahaya langsung. Ada pula yang mencurigai bahwa Subei memiliki rencana pelarian lain atau bahkan terlibat dalam konspirasi dengan Black Flash. Diskusi semakin ramai ketika seseorang mengunggah peta taman hiburan dalam ilusi. Di sana terlihat ikon semua tokoh penting, kelompok protagonis, Elvis, dan Huang Fumingze, namun tidak ada tanda keberadaan Subei. Hal ini memperkuat dugaan bahwa ia memang tidak ikut terteleportasi bersama yang lain. Menanggapi semua itu, Subei menutup forum dan mengeluarkan buku catatan organisasi, Destiny, untuk mencari informasi terbaru tentang Black Flash. Setelah menukar sejumlah besar poin, ia memperoleh kabar bahwa organisasi tersebut telah kembali beraktivitas. Ia menghubungi sumber anonim dan menanyakan apakah mereka berhasil. Jawaban yang diterima samar, menyiratkan bahwa sang informan hanyalah anggota tingkat rendah. Meski demikian, bagi Subei, kebangkitan Black Flash sudah cukup untuk memastikan bahwa krisis kompetisi dunia ini berkaitan dengan mereka. Ia kemudian memposting informasi intelijen baru melalui Destiny, menyatakan bahwa teleportasi peserta kompetisi kemungkinan berhubungan dengan Black Flash. Tujuannya adalah memberi peringatan dini kepada pihak yang berkepentingan agar dapat menemukan kebenaran lebih cepat dan mengurangi korban. Tak lama setelah itu, sebuah akun anonim menanyakan seberapa dapat dipercaya informasi tersebut dan apakah keterlibatan Black Flash berarti mereka yang membawa para peserta pergi. Dari respons cepat dan bonus poin besar yang disertakan, Subei menyadari bahwa penanya adalah pihak resmi Sesbia. Ia hanya menjawab bahwa informasi itu sepenuhnya dapat dipercaya, tanpa menanggapi pertanyaan kedua yang belum bisa ia pastikan. Setelah itu, Subei keluar kamar untuk mencari makan dan mendapati suasana hotel kacau. Guru, orang tua,
dan masyarakat mengepung hotel, menuntut penjelasan dari pemerintah Serbia mengenai para siswa yang hilang dan tewas. Insiden sebesar ini belum pernah terjadi selama hampir 1 abad dan mustahil ditutupi. Keadaan memburuk ketika seseorang mengenali Subei sebagai satu-satunya siswa yang kembali dengan selamat. Amarah dan kecemburuan diarahkan padanya, dengan tuduhan mengapa ia bisa selamat sementara anak-anak mereka tidak. Subei menyadari bahwa dalam kondisi seperti ini, rasionalitas mudah hilang. Ia memilih kembali ke kamar dan menghubungi Ki Huang untuk membawakan makanan. Ki Huang datang dengan mudah karena ia diperlakukan sebagai pahlawan oleh semua orang di bawah. Berbeda dengan Subei, kontribusinya dalam menyelamatkan staf dan peserta cadangan membuatnya disambut hangat. Setelah mendengar alasan Subei enggan turun, Ki Huang ikut merasa kesal atas perlakuan tidak adil terhadapnya. Tak lama kemudian, Guru Li datang dan memberitahu bahwa akademi akan segera menjemput Subei dan yang lain. Informasi terbaru menyebutkan bahwa Black Flash terlibat, dan jika benar mereka yang membawa Jiang Tianming dan kelompoknya, maka untuk sementara mereka aman. Guru Li menenangkan Subei dan menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang berhak menyalahkannya karena memilih melindungi diri. Subei, dengan tenang, meminta izin untuk memberi pelajaran kecil kepada orang-orang yang mencacinya. Guru Li, setelah memastikan tindakannya tidak akan memengaruhi para siswa yang hilang, mengizinkannya dengan syarat tidak berlebihan. Di lobi hotel, Subei duduk santai dan secara halus mengubah keberuntungan orang-orang yang paling lantang menyalahkannya. Sesaat kemudian, mereka semua mengalami nasib memalukan secara bersamaan, membuat kerumunan bubar dalam kekacauan dan rasa malu. Situasi pun mereda seketika. Ki Huang, yang menyaksikan semuanya, mengacungkan jempol dan mengakui keefektifan tindakan Subei. Setelah kembali ke akademi, Subei langsung dipanggil ke kantor Meng Huai. Tanpa basa-basi, Meng Huai menanyakan apakah Subei memiliki petunjuk tentang keterlibatan organisasi Black Flash dalam kompetisi dunia. Subei tampak terkejut dan menyangkal mengetahui apapun, menyatakan bahwa dirinya hanya bisa mendoakan keselamatan Jiang Tianming dan yang lainnya. Meng Huai kemudian menyinggung Ye Lin dan apa yang telah ia sampaikan. Subei segera memahami arah pembicaraan itu. Satu-satunya rahasia yang diketahui Ye Lin tentang dirinya adalah keanggotaannya di organisasi Destiny. Ketika Meng Huai secara langsung mengungkap bahwa ia tahu Subei adalah anggota Destiny, Subei tidak lagi menyangkal dan mengakuinya secara samar. Namun, Meng Huai tidak mencurigai Subei sebagai penyebar informasi tentang Black Flash. Dalam pandangannya, Subei hanyalah korban yang tidak mungkin mendapatkan intel tingkat tinggi. Tujuan Meng Huai memanggilnya adalah agar Subei menggunakan jalur Destiny untuk mencari informasi tambahan. Meski Subei menyarankan agar anggota Destiny lain di akademi juga dimintai bantuan, Meng Huai menegaskan bahwa ia hanya mengenal Subei dan mendesaknya untuk bertindak demi menyelamatkan Jiang Tianming dan kelompoknya. Menyadari bahwa menolak akan merusak hubungannya dengan kelompok protagonis, Subei akhirnya setuju. Ia mengeluarkan buku catatan, Destiny, dan berpura-pura menghubungi sumber intel. Meng Huai terkejut melihat betapa langsungnya koneksi itu, menyadari bahwa status Subei di Destiny mungkin jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Meng Huai mengajukan pertanyaan utama, kemana Black Flash membawa para siswa yang menghilang. Subei menolaknya dengan halus, menyarankan pertanyaan yang lebih mungkin dijawab. Meng Huai lalu mengubah pendekatan dan bertanya apakah riset Black Flash tentang pemusnahan total Nightmare Beast telah berhasil. Setelah berpura-pura meminta konfirmasi, Subei menjawab bahwa riset tersebut gagal. Mendengar itu, Meng Huai merasa lega,
karena kegagalan tersebut berarti kemungkinan besar Black Flash tidak akan membunuh Jiang Tianming dan yang lainnya. Ia pun meminta Su Bei terus memantau perkembangan dan segera melaporkan jika ada kabar baru. Kembali ke asrama, Su Bei menerima pesan dari Guru Li bahwa Mu Yunfan dan kelompoknya telah sadar. Penyebab koma mereka akhirnya terungkap, kombinasi sakarin dan telur yang tidak terdeteksi sebagai racun oleh ability, namun diperkuat hingga menyebabkan koma berkepanjangan. Dalang dibaliknya adalah Sein Dante Ability Academy, yang berniat menyingkirkan pesaing tanpa membunuh. Namun, rencana itu berbalik menghantam mereka sendiri. Tim utama Sein Dante justru tewas, dan akademi tersebut kini berada di ambang kehancuran. Dalam beberapa hari berikutnya, berita tentang bencana kompetisi dunia menyebar luas, mengguncang masyarakat internasional. Kehilangan hampir seluruh calon elit menjadi pukulan besar bagi dunia ability. Endless Ability Academy kemudian mengambil langkah tegas dengan membeberkan bukti kejahatan Sein Dante selama bertahun-tahun, menekan Federasi Ability Dunia untuk menjatuhkan hukuman berat. Tekanan dari banyak akademi dan bukti kuat membuat Sein Dante akhirnya dihapus sepenuhnya dari dunia ability, meski ada perlawanan dari pihak-pihak berkepentingan. Di kantor OSIS, para senior membahas kejadian itu dengan nada santai. Zhang Sheng dengan bangga menyatakan bahwa ia menolak segala bentuk kompensasi dari Sein Dante. Candaan dan saling tuduh terjadi di antara mereka, hingga Feng Manman dengan tenang mengingatkan bahwa mereka semua telah lulus dan tidak lagi berada di bawah yurisdiksinya. Su Bei kemudian mengajukan izin cuti bersama Qi Huang, namun Feng Manman menolaknya. Ia menyarankan Su Bei memanfaatkan ruang gravitasi untuk latihan fisik. Su Bei menerima keputusan itu dan meminta persetujuan untuk latihan, sementara Qi Huang tetap tinggal untuk berkonsultasi mengenai pencalonan sekretaris OSIS. Dengan tidak bisa meninggalkan akademi selama liburan musim panas, Su Bei menghabiskan waktunya menelusuri intel Destiny. Ia menemukan tugas berhadiah besar untuk menyelamatkan siswa yang hilang, menandakan bahwa Sesbia telah mengerahkan sumber daya besar. Ia juga menemukan dua informasi penting. Pertama, penggunaan banyak ability dalam satu tubuh sering berujung pada kehancuran fisik, dan solusi teoritisnya adalah ability ruang untuk memperluas kapasitas tubuh. Kedua, Dewa Pelindung Kerajaan Yafei, Gao Dianzuo, kemungkinan besar adalah varian Nightmare Beast yang tidak bermusuhan dengan manusia. Informasi terakhir menarik perhatian Su Bei, karena ia memperkirakan kerajaan Yafei akan menjadi arc berikutnya. Jika Gao Dianzuo benar-benar varian Nightmare Beast, maka makhluk itu bisa menjadi kunci untuk memahami perubahan Nightmare Beast. Terakhir, Su Bei menelusuri database Destiny mengenai fenomena Nightmare Beast elemen tanah yang meningkat. Ia menemukan sebuah petunjuk, kelahiran Nightmare Beast, terutama tipe elemen, tampaknya berkaitan erat dengan dunia asal mereka, sebuah informasi yang berasal langsung dari Nightmare Beast itu sendiri. Su Bei membaca kembali jawaban di forum Destiny mengenai kelahiran Nightmare Beast tipe elemen. Informasi tersebut menyebutkan bahwa kemunculan Nightmare Beast elemen berkaitan langsung dengan kondisi dunia Nightmare Beast itu sendiri. Karena sumbernya berasal dari pengakuan Nightmare Beast, Su Bei menilai tingkat keakuratannya sangat tinggi. Ia merasa bingung. Jika jumlah Nightmare Beast elemen tanah meningkat, berarti dunia Nightmare Beast membutuhkan lebih banyak elemen tanah. Namun hal itu terasa janggal, karena dunia tersebut justru dipenuhi elemen tanah, dari daratan luas hingga meteor yang melayang, semuanya adalah manifestasi elemen tanah. Secara logika, seharusnya elemen ini adalah yang paling tidak dibutuhkan. Su Bei menduga mungkin ada masalah pada daratan atau meteor di dunia Nightmare Beast. Ia merasa telah menyentuh inti persoalan, tetapi belum mampu melihat jawabannya dengan jelas. Su Bei memutuskan untuk menunda pemikiran itu hingga ia pergi ke kerajaan Yafei dan bertemu Gao Dianzuo.
Tanpa bukti, semua spekulasi tidak ada gunanya. Pada sore hari, Manga Consciousness memberi notifikasi bahwa manga telah diperbarui. Subei langsung bersemangat, karena ini berarti Jiang Tianming dan kelompoknya kemungkinan telah keluar dari bahaya. Ia segera kembali ke kamarnya untuk membaca dengan aman. Manga langsung memperlihatkan dunia Nightmare Beast yang kelabu. Subei menyadari bahwa skenario terburuk telah terjadi, organisasi Black Flash benar-benar bekerja sama dengan Nightmare Beast. Tanpa kolaborasi, Black Flash tidak mungkin membiarkan Jiang Tianming dan yang lain diteleportasi ke dunia Nightmare Beast, tempat yang bahkan sulit mereka jangkau sendiri. Karena pembatasan ilusi yang dibuat pemerintah Sesbia, teleportasi presisi tidak mungkin dilakukan. Para peserta hanya bisa dikirim ke lokasi acak. Nightmare Beast tidak khawatir. Dunia itu adalah wilayah mereka, dan mereka yakin bisa menemukan para siswa sebelum para siswa menemukan jalan pulang. Selain itu, menyebarkan mereka satu persatu justru memudahkan pembantaian. Kelompok Jiang Tianming pun bersembunyi dan bertahan hidup, memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan masing-masing untuk mencari sekutu, menghindari bahaya, dan menemukan cara kembali. Alur cerita kemudian berpindah ke dunia nyata, saat Subei muncul dan bertemu Qi Huang. Kolom komentar pembaca ramai membahas fakta bahwa Subei tidak ikut terteleportasi. Banyak yang beranggapan kelompok Jiang Tianming akan aman jika mengikuti Subei. Namun Subei sendiri tahu, jika mereka mengikutinya, justru semua akan ikut terseret ke dunia Nightmare Beast. Manga memperlihatkan dua alur paralel, dunia nyata dan dunia Nightmare Beast. Di dunia nyata, Endless Ability Academy menangani dan menghancurkan Sein dan T-Ability Academy. Di dunia Nightmare Beast, Subei fokus pada keterkaitannya dengan Black Flash. Keraguan Subei terjawab ketika Jiang Tianming menemukan sebuah alat milik Black Flash pada tubuh Nightmare Beast tingkat tinggi. Alat itu pernah digunakan untuk menyerangnya, sehingga ia langsung mengenalinya. Penemuan ini memicu diskusi besar dan kecurigaan bahwa Black Flash terlibat langsung. Meski demikian, baik pembaca maupun para karakter belum sepenuhnya menyadari bahwa Black Flash benar-benar berkolaborasi dengan Nightmare Beast. Subei sendiri menyimpulkan bahwa Black Flash kini tidak lagi dapat dipercaya, dan ia harus lebih waspada karena organisasi itu tidak lagi berpihak pada manusia. Cerita berlanjut ketika kelompok Jiang Tianming kembali berkumpul. Lan Subing mengeluarkan jimat teleportasi kelompok buatan Lei Zhen. Jimat ini ia dapatkan setelah melihat Subei menggunakan jimat serupa sebelumnya. Awalnya jimat tersebut tidak berguna karena gangguan Nightmare Beast, tetapi kini justru menjadi kunci untuk kembali. Masalahnya ada dua, mencari semua siswa yang tersebar, dan waktu 5 menit yang dibutuhkan jimat untuk mengaktifkan formasi teleportasi. Jiang Tianming membagi tugas, sebagian mencari siswa, sebagian lagi bertahan dan melindungi area. Wu Mingbai menggunakan kemampuan elemen tanahnya untuk merasakan keberadaan manusia melalui tanah, meski kemampuannya belum cukup kuat untuk mendeteksi batuan. Dengan susah payah, mereka berhasil mengumpulkan semua orang. Untuk pertahanan, Jiang Tianming mengungkap kemampuan barunya dari fiksi Holy Land, Gambler's Protection. Perisai ini menghabiskan mental energi dan kekuatannya bergantung pada tebakan lawan mengenai persentase energi yang digunakan. Nightmare Beast menebak rendah, mengira Jiang Tianming akan menyisakan energi. Namun Jiang Tianming justru menggunakan 99% mental energinya, menghasilkan perisai luar biasa kuat yang mampu bertahan 5 menit penuh. Teleportasi berhasil. Manga berakhir dengan Jiang Tianming pingsan karena kehabisan mental energi, digendong oleh Wu Mingbai, dan seluruh kelompok muncul di lapangan Endless Ability Academy. Subei kemudian pergi ke lapangan dan menemukan mereka semua berkumpul. Ia memberi saran kepada si Zhao Hua mengenai guru yang bisa dihubungi. Tak lama,
Lei Zhen mengonfirmasi kedatangannya. Su Bei mengajak mereka ke kafetaria. Di sana, para siswa menyadari betapa parah kondisi mereka, haus, lelah, dan kelaparan setelah 4 hari bertahan hidup tanpa pasokan layak. Mereka minum air dengan rakus. Su Bei menjelaskan secara singkat situasi dunia ability selama mereka menghilang, terutama peran Black Flash. Tak lama kemudian, Woody dan Lei Zhen datang. Woody memberitahu bahwa sekolah masing-masing siswa telah dihubungi. Setelah mendengar bahwa para siswa sempat terjebak di dunia Nightmare Beast, Woody dan Lei Zhen menyadari bahwa Black Flash pasti ikut campur. Wu Mingbai menyebutkan temuan alat Black Flash pada Nightmare Beast. Woody menjadi semakin curiga, sementara Lei Zhen justru mengira Black Flash ceroboh. Woody lalu memeriksa Jiang Tianming. Ia menunjukkan kemampuan pemulihan mental energi yang sangat kuat, mengungkap bahwa ia adalah pengguna multi-ability. Jiang Tianming pun terbangun, membuat semua orang terkejut akan kekuatan Woody. Su Bei memahami bahwa kemampuan Woody berasal dari ability, Bloodline, yang memungkinkan memiliki banyak ability kuat. Ia merasa iri, tetapi juga sadar bahwa meniru konsep itu akan membuatnya berbenturan langsung dengan posisi Jiang Tianming sebagai tokoh utama. Setelah urusan selesai, Su Bei meminta izin pulang. Woody menyetujuinya, tetapi mengajaknya berbicara terlebih dahulu. Di ruangannya, Woody menanyakan apakah Su Bei mengenal pemimpin organisasi Destiny, pria berjubah hitam. Su Bei memberikan jawaban samar, mengangguk dan mengatakan bahwa ia memang mengenalnya. Woody tidak terkejut mengetahui bahwa Su Bei mengenal pemimpin organisasi Destiny. Menurutnya, pada usia Su Bei, masuk ke Destiny hampir pasti melalui perekrutan langsung oleh sang pemimpin, sehingga wajar jika Su Bei pernah bertemu dengannya. Woody kemudian langsung mengajukan permintaan besar. Ia menanyakan apakah Su Bei bisa menjadi perantara agar Destiny mau bekerja sama dengan Endless Ability Academy, khususnya dengan membuka jalur bagi para lulusan akademi untuk langsung bergabung dengan Destiny. Bagi Endless Ability Academy, hal itu sepenuhnya menguntungkan. Keanggotaan Destiny tidak bersifat eksklusif, tidak melarang afiliasi lain, dan hampir tidak memiliki batasan. Sementara bagi Destiny, sebagai organisasi intelijen, mereka selalu membutuhkan sumber daya manusia. Syarat bertahan di Destiny adalah memiliki setidaknya 1 poin. Jika selama lebih dari sebulan tidak memperoleh poin, keanggotaan otomatis dicabut dan buku Destiny dihancurkan. Artinya, semakin banyak anggota aktif, semakin banyak pula intel yang terkumpul. Melihat Su Bei tidak langsung menjawab, Woody menambahkan bahwa sebelumnya mereka sama sekali tidak bisa menghubungi pemimpin Destiny. Karena Su Bei memiliki jalur kontak, ia berharap Su Bei bisa menyampaikan permintaan tersebut. Bahkan jika tidak semua lulusan, cukup siswa A-kelas atau S-kelas saja. Mereka diyakini mampu menghasilkan intel penting, sehingga Destiny tidak akan dirugikan. Woody menyampaikan semua itu dengan identitasnya sebagai kepala sekolah, seolah tidak menyiratkan bahwa ia sendiri adalah anggota Destiny. Su Bei mempertimbangkan tawaran tersebut. Secara logis, Woody benar, Destiny memang membutuhkan anggota baru. Namun di sisi lain, kekuatan organisasi intelijen terletak pada misterinya. Jika jalur perekrutan menjadi terlalu terbuka dan tetap, selubung misteri Destiny akan terkikis. Setelah berpikir, Su Bei tidak memberi janji pasti. Ia hanya mengatakan bahwa jika pemimpin Destiny menghubunginya, ia akan menyampaikan permintaan Woody. Jawaban itu sudah cukup bagi Woody. Ia tersenyum, memberi beberapa kata penyemangat, dan mengizinkan Su Bei pergi. Keluar dari kantor kepala sekolah, Su Bei sempat berhenti sejenak sebelum menuju ruang kelas S-kelas tahun pertama. Ia tahu akan diinterogasi, tetapi menghindar hanya akan membuat situasi lebih buruk.
Lebih baik menjelaskan langsung kepada kelompok Jiang Tianming daripada dimarahi Meng Huai di kemudian hari. Di dalam kelas, semua sudah menunggu. Qi Huang tampak bersemangat menceritakan pengalamannya di luar, bahkan menantang si Zhao Hua untuk bertarung. Ketika Su Bei masuk, Lan Subing bertanya apa yang dibicarakan Wu Di dengannya. Su Bei menjawab singkat bahwa itu urusan pekerjaan, jawaban aman yang tidak membocorkan apapun. Topik pun bergeser. Lan Subing menanyakan bagaimana Su Bei bisa keluar dari ilusi. Semua orang penasaran. Si Zhao Hua menyimpulkan bahwa Su Bei pasti telah memperkirakan bahaya akan muncul, sehingga pergi lebih dulu. Su Bei menjawab bahwa teleportasi dari ilusi tidak akan kembali ke arena, sehingga ia harus mencari jalan pulangnya sendiri. Ia menjelaskan bahwa ia menghancurkan inti formasi, dan kunci utamanya adalah badut clown. Mereka segera memahami maksudnya. Namun Wu Mingbai menyadari sesuatu yang penting, jika clown adalah kunci, berarti Su Bei menghancurkan inti sebelum mode pembersihan diaktifkan. Dalam mode pembersihan, clown menjadi irasional dan tidak mungkin didekati, apalagi menunggu 5 detik untuk menghancurkan inti. Su Bei mengangguk dan dengan tenang mengatakan bahwa ia sudah tahu bahaya akan datang, sehingga menyiapkan jalur kabur lebih dulu. Lan Subing memujinya dengan gaya santai. Wu Mingbai, di sisi lain, bertanya mengapa Su Bei tidak memberitahu mereka, karena seharusnya siapapun bisa menghancurkan inti. Su Bei menjawab setengah bercanda, setengah serius, bahwa hanya dirinya yang bisa menggunakan metode tersebut. Wu Mingbai menatapnya sejenak, lalu menggerutu tentang betapa menyebalkannya orang-orang Destiny. Setelah percakapan selesai, Su Bei kembali ke asramanya. Ia mengemasi barang-barang, tetapi tidak langsung pergi. Ia duduk dan mulai membaca forum, di mana banyak posting baru bermunculan, sebagian besar berkaitan dengan perkembangan terbaru cerita. Beberapa topik yang ramai dibahas antara lain daftar kemampuan Jiang Tianming, kebiasaan Su Bei yang selalu kabur dari situasi berbahaya, serta peran Black Flash dalam insiden teleportasi ilusi. Su Bei membuka topik tentang Black Flash dengan penuh minat. Di dalamnya, para pembaca mendiskusikan fakta bahwa keterlibatan Black Flash dikonfirmasi oleh Destiny dan diperkuat oleh temuan Jiang Tianming atas properti Black Flash pada Nightmare Abyss. Namun tidak ada satupun anggota Black Flash yang muncul langsung di dunia Nightmare Abyss. Perdebatan pun muncul mengenai peran mereka, apakah mereka sengaja menyebarkan para pemain, gagal dalam rencana, atau memiliki motif tersembunyi. Pendapat beragam. Ada yang mengira Black Flash berniat menyelamatkan para pemain secara tidak langsung, ada yang menganggap mereka hanya memanfaatkan kekacauan, dan ada pula yang yakin mereka berkolaborasi dengan Nightmare Abyss. Diskusi semakin melebar hingga menyinggung peran Destiny dan motif penulis. Su Bei kemudian membuka topik lain yang membahas kemungkinan adanya pengkhianat manusia karena keberhasilan Nightmare Abyss. Banyak yang mencurigai adanya masalah internal di Sesbia, sementara yang lain menduga organisasi besar seperti Black Flash atau Destiny. Dalam diskusi itu, beberapa pengguna sempat menyinggung Su Bei, tetapi sebagian besar membantahnya dengan merujuk pada petunjuk cerita sebelumnya, termasuk pertemuannya dengan Nightmare Abyss Black God yang menegaskan tidak adanya kolaborasi dengan Destiny. Su Bei menyimpulkan bahwa dirinya tidak dicurigai sebagai pengkhianat, dan itu melegakan. Ia menyadari bahwa penulis kemungkinan tidak akan menjadikannya pengkhianat utama. Jika ia hanya dijadikan kambing hitam kecil, efeknya justru buruk bagi cerita. Jika ingin menyingkirkannya, penulis akan melakukannya secara langsung dan fatal, bukan lewat fitnah kecil. Akhirnya, perhatian Su Bei tertuju pada satu hal penting, kehadiran Destiny dalam manga semakin kuat. Sebelumnya, meski ia mendorong Destiny masuk ke dalam alur cerita, organisasi itu sering dilewati begitu saja. Kali ini berbeda,
Destiny benar-benar mulai menempati posisi penting. Subei pun menyadari satu kemungkinan, penulis mungkin sedang menyiapkan alur cerita khusus yang berfokus pada Destiny. Subei yang menyadari bahwa peristiwa besar berikutnya yang akan melibatkannya adalah perjalanan ke kerajaan Yafei. Agenda tersebut telah ditetapkan oleh Wu Mingbai pada bulan Agustus, sehingga untuk sementara waktu Subei memiliki masa senggang yang relatif tenang. Berbeda dengan dirinya di masa lalu yang gemar bepergian dan beraktivitas, Subei saat ini justru memilih mengurung diri di rumah. Tubuhnya tidak lelah, tetapi batinnya terasa letih. Hari-hari tanpa gangguan menjadi masa paling damai selama semester ini, meskipun bagi banyak orang lain, masa itu justru dipenuhi kesibukan. Dampak dari kompetisi dunia sebelumnya masih berlanjut. Pemerintah Sesbia menghadapi eksekusi publik karena tragedi yang terjadi di wilayah mereka sendiri. Mereka menanggung tanggung jawab penuh, termasuk kompensasi bagi korban tewas dan pembayaran ganti rugi psikologis dalam jumlah besar bagi para penyintas. Kelompok Jiang Tianming dipandang sebagai pahlawan dan menerima berbagai hadiah berupa item ability langka. Hadiah tersebut dibagikan dalam grup obrolan, dan Subei sempat melihat isinya, item peningkat ability sekali pakai, item pemulihan, serta perlengkapan pertahanan, semuanya berkualitas tinggi. Sesbia jelas tidak berhemat. Qi Huang menerima bagian terbesar karena jasanya menyelamatkan paling banyak orang. Tanpa dirinya yang mengalahkan Black God Knight Marebis, para pengguna ability yang kembali dari ruang lain kemungkinan besar akan mengalami pembantaian. Pertarungan Qi Huang terekam sepenuhnya oleh kamera hotel dan arena. Untuk meredakan duka publik dan membangkitkan semangat para siswa, pemerintah Sesbia menyunting rekaman itu dengan musik yang membangkitkan emosi dan mengunggahnya ke situs resmi mereka. Video tersebut kemudian dibagikan ulang oleh banyak pemerintah ability dari berbagai negara sebagai sarana motivasi. Negara Subei sendiri tentu tidak akan melewatkan momen ini. Seorang pengguna ability di bawah umur yang melindungi orang-orang di luar negeri adalah kebanggaan nasional. Beberapa hari setelah video itu beredar, Subei melihat grup obrolan sekolah dan menyadari bahwa Qi Huang memperoleh banyak penggemar. Ia memperkirakan posisi sekretaris Dewan Siswa Qi Huang sudah hampir pasti. Hasil kompetisi dunia sendiri menjadi tidak berarti. Tidak ada lagi yang peduli siapa pemenang babak kedua. Semua yang selamat dianggap sebagai pemenang. Namun, demi penutupan simbolis, Sesbia tetap mengumumkan peringkat akhir kelompok. Endless Ability Academy menempati peringkat pertama dengan selisih poin yang sangat jauh, mengejutkan banyak pihak. Mengingat tim utama mereka gugur dan digantikan oleh siswa tahun pertama cadangan, pencapaian ini memicu banyak spekulasi. Rekaman kompetisi akhirnya dikirim ke seluruh akademi peserta babak kedua, yang membuat Subei menerima salam dari Meng Huai. Ia menyadari posisinya kini berseberangan dengan pemerintah Sesbia. Di sela-sela itu, Subei menepati janjinya untuk membuat Zhang Sheng mengalami kesialan selama sehari. Setelah beberapa kejadian aneh, Zhang Sheng akhirnya menyadari kemungkinan dirinya telah menyinggung Subei. Ia segera meminta maaf, dan Subei diam-diam mencabut efek kesialan tersebut tanpa mengakuinya. Sementara itu, situasi dunia semakin memburuk. Aktivitas Knight Marebis meningkat drastis, dengan tingkat keberhasilan serangan 3 hingga 4 kali lipat dibanding sebelumnya. Serangan-serangan itu terasa terorganisasi, seolah ada pihak yang menganalisis titik lemah manusia. Situs Dunia Ability kini memperbarui berita hampir setiap hari, sebagian besar tentang kekacauan akibat Knight Marebis. Pemerintah Ability pun mengeluarkan seruan bagi guild, tim, dan pengguna Ability independen untuk bekerja sama. Mengamati semua ini, Subei merasakan bahaya besar mendekat. Tidak seperti sebelumnya yang bertujuan menguras tenaga manusia, kali ini serangan Knight Marebis jelas dimaksudkan untuk memaksimalkan korban.
Ia menyimpulkan bahwa dalang di balik semua ini adalah Black Flash, yang kemungkinan telah bekerja sama dengan Nightmare Beast. Subei menyadari bahwa cerita manga telah memasuki fase akhir. Setelah berbicara dengan Manga Consciousness, ia memastikan bahwa kisah ini tidak akan berlangsung lama lagi. Meskipun masih ada beberapa arc setelah kerajaan Yafei, akhir cerita sudah terlihat. Ia sempat khawatir dirinya akan disingkirkan menjelang klimaks, tetapi akhirnya mengetahui bahwa jika ia selamat di musim ini, perannya di musim berikutnya akan sangat kecil dan tidak lagi menjadi target penulis. Dengan beban itu terangkat, Subei memilih kembali bersikap sebagai pengamat. Tak lama kemudian, undangan resmi perjalanan ke kerajaan Yafei tiba. Keluarga kerajaan Yafei menyewa pesawat pribadi dengan tampilan mencolok. Saat melihat pesawat itu di bandara, Subei akhirnya memahami reputasi buruk selera estetika keluarga kerajaan Yafei. Di ruang tunggu VIP, Subei bertemu Jiang Tianming, Lan Subing, Wu Mingbai, serta pengawal-pengawal kerajaan. Ia dengan santai menggoda Wu Mingbai mengenai pesawat tersebut, memicu tawa semua orang. Wu Mingbai yang sudah terbiasa diejek hanya bisa membalas dengan ancaman bercanda. Satu persatu anggota kelompok datang dan mengulang ejekan yang sama, membuat Wu Mingbai hampir putus asa. Percakapan itu berkembang menjadi taruhan, apakah Wu Jin, yang dikenal pendiam, akan menanyakan soal pesawat atau tidak. Subei memilih jawaban, akan, berdasarkan nalurinya tentang alur cerita. Feng Lan memilih jawaban yang sama, membuat semua orang terkejut. Akhirnya, Wu Jin datang terlambat dan setelah kebingungan melihat tatapan semua orang, ia tanpa sadar menanyakan apakah pesawat mencolok itu milik Wu Mingbai. Taruhan pun dimenangkan oleh Subei dan Feng Lan. Kemenangan taruhan itu tentu saja memicu reaksi para anggota kelompok terhadap hasil taruhan di bandara. Li Su adalah orang pertama yang tertawa puas. Meskipun ia memilih jawaban yang salah, hal itu sama sekali tidak mengurangi kegembiraannya melihat Wu Mingbai berada dalam posisi canggung. Wu Mingbai hanya bisa menatap Wu Jin yang masih belum sepenuhnya memahami situasi, lalu membalas ejekan Li Su dengan nada kesal bercampur pasrah. Namun Li Su tidak peduli, baginya, fakta bahwa Wu Mingbai harus menjawab pertanyaan yang sama berulang kali jauh lebih menghibur daripada menang taruhan. Wu Mingbai benar-benar terpukul tepat di titik lemahnya. Sementara itu, Wu Jin akhirnya memahami situasi dan dengan suara pelan bertanya kepada Subei tentang apa yang sebenarnya terjadi. Subei menjelaskan secara singkat tentang taruhan tersebut dan menenangkan Wu Jin bahwa sebagai objek taruhan, ia tidak akan menerima hukuman apapun. Wu Jin merasa lega. Baginya, hukuman seperti harus menggali rahasia di istana asing adalah mimpi buruk, ujian sosial yang terlalu berat. Setelah mengetahui hasilnya, Zhao Xiaoyu dengan tertawa memberitahu bahwa hanya Subei dan Feng Lan yang menebak dengan benar. Sebagai orang yang pandai bersosialisasi, Zhao Xiaoyu sama sekali tidak khawatir dengan hukuman taruhan. Justru, hukuman tersebut hanya terasa menyulitkan bagi orang-orang yang pendiam. Bagi mereka yang aktif dan terbuka, menjelajah istana malah seperti hadiah. Wu Jin pun menyadari bahwa Lan Subing dan Ling Yu berada di posisi paling tidak menguntungkan. Sebagai sesama introvert, ia bisa memahami tekanan yang mereka rasakan, meskipun sifat keduanya berbeda. Lan Subing mengalami kecemasan sosial yang serius, meski telah banyak membaik sejak masuk Endless Ability Academy. Ling Yu lebih karena sifatnya yang dingin dan tidak suka berbicara, bukan karena ketakutan. Di antara mereka bertiga, Wu Jin menyadari bahwa justru Ling Yu yang paling normal. Lan Subing sendiri tampak sangat tertekan, bahkan bergumam seolah jiwanya telah keluar dari tubuhnya. Di dalam pesawat pribadi, suasana yang sejuk membuat semua orang cepat mengantuk. Tanpa gangguan, mereka tertidur dan baru terbangun saat pesawat mendarat di kerajaan Yafei.
Saat turun dari pesawat, mereka melihat seorang pria berpakaian seperti kepala pelayan berdiri di bandara, dikelilingi barisan pengawal. Namun papan sambutan buatan tangan yang mencolok dan norak di tangannya sangat kontras dengan suasana formal, membuat Wu Mingbai ingin berpura-pura tidak pernah datang ke tempat itu. Untungnya, kepala pelayan tersebut bersikap profesional. Ia mengenali Wu Mingbai, memperkenalkan dirinya sebagai waiter butler, dan menjelaskan bahwa ia diutus oleh raja untuk menjemput mereka. Semua telah disiapkan. Kamar di dalam istana pun sudah diatur. Rombongan tidak diantar dengan bus, melainkan mobil sedan hitam mewah. Su Bei satu mobil dengan Feng Lan, Zhao Xiaoyu, dan Mu Tieren. Di dalam mobil, Zhao Xiaoyu mulai mengobrol dengan sopir dan dengan santai menanyakan apakah identitas Wu Mingbai sudah diketahui publik. Dari jawaban sopir, mereka mengetahui bahwa identitas Wu Mingbai masih dirahasiakan. Pengumuman resmi baru akan dilakukan setelah Wu Mingbai mendapat persetujuan dari Gao Dianzuo, Dewa Pelindung Kerajaan Yafei. Percakapan itu mengungkap bahwa keluarga kerajaan mendapat perlindungan tambahan setelah memperoleh persetujuan Dewa Pelindung tersebut, bahkan raja pernah selamat dari percobaan pembunuhan berkat perlindungan itu. Su Bei menyadari ada hubungan timbal balik yang tidak sederhana antara keluarga kerajaan dan Dewa Pelindung. Fakta bahwa rakyat dapat memperjualbelikan merchandise bergambar Dewa Pelindung menunjukkan bahwa hal ini didorong oleh keluarga kerajaan sendiri. Menurutnya, mustahil makhluk sekuat itu memberikan perlindungan tanpa mendapatkan imbalan. Dalam perjalanan, istana kerajaan Yafei mulai terlihat. Bangunannya berwarna-warni, mencolok, dan sangat berbeda dari istana klasik negara lain. Kota di sekitarnya pun mengikuti gaya yang sama, menciptakan suasana cerah dan penuh warna. Reputasi Yafei sebagai destinasi wisata dunia terasa masuk akal. Sesampainya di istana, waiter butler memimpin mereka masuk. Gerbang terbuka, lampu menyala terang, karpet merah terbentang, dan para pelayan berbaris menyambut Wu Mingbai sebagai pangeran yang kembali. Lan Subing tanpa sadar mengomentari situasi itu sebagai plot, Mary Sue, sementara Zhao Xiaoyu menyebut judul drama yang sangat cocok dengan adegan tersebut. Wu Mingbai hanya bisa menahan ekspresi canggungnya. Raja dan Ratu Yafei muncul di ujung karpet merah bersama 5 anak lainnya. Ratu memeluk Wu Mingbai dengan penuh emosi, sementara Raja memperkenalkan saudara-saudaranya. Dari pengamatan Su Bei, ekspresi para pangeran dan putri lainnya berbeda-beda, ada yang waspada, ada yang ambisius, dan ada pula yang hanya penasaran. Setelah penyambutan, Su Bei dan yang lainnya dibawa untuk beristirahat. Mereka mendapatkan kamar pribadi di lantai yang sama, lengkap dengan fasilitas mewah. Waiter butler kemudian menanyakan rencana mereka. Semua memilih tur terpandu. Ia pun menjelaskan area istana yang boleh dan tidak boleh dimasuki, serta mengingatkan bahwa tidak ada internet di dalam istana. Sebelum pergi, Zhao Xiaoyu bertanya tentang Dewa Pelindung. Waiter butler menjelaskan bahwa ia pernah melihat Gao Dianzuo sebagai wajah yang muncul dari dinding batu. Ia juga mengungkap bahwa hanya mereka yang memiliki takdir atau keluarga kerajaan yang dapat bertemu dengannya. Setelah kepala pelayan pergi, kelompok itu mendiskusikan kesan mereka. Lan Subing merasa Dewa Pelindung tersebut tidak semisterius yang dibayangkan. Jiang Tianming setuju, kehadirannya terasa terlalu dekat. Su Bei menimpali dengan analogi bahwa Gao Dianzuo terasa lebih seperti leluhur keluarga kerajaan daripada dewa. Namun sebelum pembicaraan berlanjut terlalu jauh, si Zhao Hua mengingatkan bahwa mereka masih berada di dalam istana. Semua pun langsung terdiam, menyadari bahwa membicarakan hal sensitif di wilayah orang lain adalah tindakan yang berbahaya. Wu Mingbai belum kembali ke rombongan. Waktu masih pagi dan belum mendekati makan siang, sehingga tidak ada yang berniat berdiam diri di kamar menunggunya.
Setelah berbincang sebentar di ruang makan, mereka sepakat untuk menjelajahi istana bersama. Kesempatan ini adalah hak istimewa yang hampir tidak pernah dimiliki wisatawan biasa di kerajaan Yafei. Kebanyakan orang hanya bisa memotret bagian luar istana tanpa pernah diizinkan masuk. Karena memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan, Subei memilih berpasangan dengan Feng Lan. Tidak ada aturan mengenai ukuran kelompok, sehingga setelah sepakat, mereka langsung menuju tangga. Di tempat yang agak tersembunyi, Subei bertanya dengan lugas apakah Feng Lan telah membuat ramalan sebelum datang ke Yafei. Feng Lan mengangguk tanpa ragu dan mengatakan bahwa ramalannya menunjukkan bahaya besar, berupa longsor dan gempa bumi. Mendengar itu, Subei terkejut. Bahaya semacam itu jelas bukan hal sepele, dan ia mempertanyakan alasan Feng Lan tetap datang meskipun sudah mengetahui risikonya. Menurut kebiasaan, pengguna ability tipe ramalan biasanya sangat menghindari bahaya, karena nilai mereka terletak pada kelangsungan hidup dan penyampaian informasi, bukan keterlibatan langsung di garis depan. Feng Lan menjelaskan bahwa ia datang untuk menyampaikan ramalan tersebut secara langsung kepada Raja Yafei. Untuk urusan yang menyangkut satu negara, ramalan hanya akan dianggap serius jika disampaikan langsung oleh dirinya. Dalam dunia ability, informasi palsu terlalu mudah dipalsukan, sehingga kehadiran kepala keluarga Feng sendiri menjadi jaminan keabsahan. Selain itu, tanpa kehadiran Feng Lan secara langsung, pihak kerajaan mungkin tidak akan mengerahkan sumber daya besar untuk melindungi warga sipil. Dengan dirinya berada di Yafei, Raja tidak bisa mengabaikan peringatan tersebut tanpa konsekuensi politik dan moral. Inilah alasan mengapa keluarga Feng memiliki reputasi internasional. Mereka tidak menggunakan ramalan demi keuntungan pribadi, melainkan demi keselamatan dunia. Setelah itu, Subei dan Feng Lan berhenti di persimpangan tangga. Subei mempertimbangkan arah, lalu memilih untuk turun. Keputusannya didasarkan pada penjelasan Weather Butler sebelumnya dan tujuan pribadinya, menemukan jejak Dewa Pelindung Gao di Anzhuo. Meskipun lantai teratas istana dilarang, Subei justru merasa itu terlalu mencolok sebagai lokasi rahasia. Sebaliknya, ia menduga tempat bawah tanah lebih masuk akal, terlebih karena wujud Gao di Anzhuo pernah digambarkan sebagai wajah yang muncul dari dinding batu. Dengan santai, Subei menjelajahi lantai 2 dan 1 terlebih dahulu, berpura-pura hanya menikmati tur. Setelah itu, ia mendekati seorang pelayan dan dengan nada penasaran menanyakan apakah istana memiliki ruang bawah tanah, bahkan menyebut penjara bawah tanah seperti dalam dongeng. Pelayan tersebut akhirnya mengantarkan mereka ke pintu tersembunyi di balik vas besar. Ruang bawah tanah pertama ternyata hanya gudang berisi kardus dan perabot rusak. Setelah pelayan pergi, Subei dan Feng Lan memeriksa area tersebut, tetapi tidak menemukan apapun selain seekor tikus kecil. Meski kecewa, Subei tidak berlama-lama. Ia sadar tidak realistis berharap menemukan Dewa Pelindung dalam satu hari. Mereka pun kembali ke atas. Di perjalanan, Feng Lan bertanya apa yang Subei lihat melalui kemampuannya. Subei menjawab samar bahwa ada sesuatu yang ingin ia cari di tempat ini. Feng Lan menawarkan bantuan, tetapi Subei menolak, mengatakan bahwa kemampuan ramalan Feng Lan lebih baik disimpan untuk momen yang lebih penting. Ia tahu bahwa Wu Mingbai pasti akan bertemu Gao di Anzhuo setelah upacara pengakuan, sehingga ia tidak terburu-buru. Malam harinya, Wu Mingbai akhirnya kembali setelah seharian bersama keluarga kerajaan. Subei, yang merasakan kehadirannya melalui mental energi, keluar menemui Wu Mingbai dan langsung menanyakan apakah ia telah bertemu Dewa Pelindung. Wu Mingbai menjelaskan bahwa ia belum bertemu, tetapi mendapat informasi bahwa setelah jamuan pengakuan 2 hari lagi, ia akan diizinkan bertemu Gao di Anzhuo secara langsung. Ia kemudian meminta Subei membantu mengumpulkan semua orang,
karena ia ingin menjelaskan rencana beberapa hari ke depan. Setelah semua berkumpul, Wu Mingbai menjelaskan bahwa ia akan sibuk mengikuti pelatihan etiket dan tidak bisa menemani mereka. Ia memastikan bahwa semua kebutuhan mereka akan diurus oleh pihak istana dan mengundang mereka ke jamuan pengakuan. Ia juga memperingatkan agar tidak mengambil foto dirinya. Meski berusaha santai, kegugupan Wu Mingbai terlihat jelas. Jiang Tianming dan Lan Subing menyadarinya dan langsung menanyakan perasaannya. Wu Mingbai mengakui bahwa ia merasa tidak terbiasa dengan lingkungan baru, para pelayan, bahasa, dan keluarga yang baru dikenalnya. Meski orang tuanya tulus, semua ini tetap terasa asing. Jiang Tianming menenangkannya dengan mengatakan bahwa Wu Mingbai tidak harus beradaptasi sepenuhnya. Ia tetap akan kembali ke tempat asalnya, ke kehidupan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Sementara itu, Su Bei berbicara dengan Feng Lan tentang kapan ramalan akan disampaikan kepada raja. Feng Lan menjawab bahwa itu akan dilakukan keesokan harinya, saat yang lain pergi berwisata. Ketika Zhao Xiaoyu mendengar percakapan mereka, Feng Lan menjelaskan ramalan tersebut kepada semua orang. Mendengar kemungkinan bencana besar, suasana langsung berubah serius. Diskusi pun muncul mengenai apakah mereka harus tinggal atau pergi. Zhao Xiaoyu dengan jujur mengatakan bahwa ia ingin pergi dan membantu dari belakang setelah bencana terjadi. Zhou Renji setuju, berniat membantu lewat penggalangan dana. Sebaliknya, Jiang Tianming dan sebagian besar yang lain memilih untuk tinggal. Li Su ikut tinggal karena tidak ingin berpisah terlalu lama. Mayoritas kelas akhirnya memutuskan bertahan di Yafei. Perhatian kemudian tertuju pada Su Bei. Ia mengaku akan tinggal, dengan alasan ingin membantu menyelamatkan orang. Meski alasannya jelas tidak sepenuhnya dipercaya, tidak ada yang memaksanya menjelaskan lebih lanjut. Akhirnya, Jiang Tianming meminta Wu Mingbai membantu membujuk raja agar mereka diizinkan tetap tinggal. Setelah ragu sejenak, Wu Mingbai menyanggupi permintaan itu, tersentuh oleh keputusan teman-temannya. Krisis di kerajaan Yafei tidak akan terjadi secepat itu. Zhao Xiaoyu dan Zhou Renji memutuskan untuk meninggalkan Yafei Kingdom lusa, dan menggunakan hari esok untuk bersenang-senang bersama semua orang terlebih dahulu. Su Bei, yang telah memutuskan untuk tinggal dan menghadapi bahaya bersama, tidak lagi bisa hanya memusatkan perhatiannya pada Dewa Pelindung. Ia menduga peristiwa ini berkaitan dengan alur utama cerita, sehingga besar kemungkinan krisis tersebut berhubungan dengan Nightmare Abyss. Dengan pemikiran itu, keesokan harinya Su Bei secara aktif bertanya kepada pemandu wisata, staf, dan pemilik toko mengenai Nightmare Abyss. Alasannya sederhana, dengan kekacauan Nightmare Abyss di berbagai belahan dunia, ketenangan kerajaan Yafei terasa tidak wajar. Jawaban mereka hampir identik. Semuanya menyebutkan bahwa kedamaian itu berkat perlindungan Dewa Pelindung. Mereka percaya bahwa berkat dewa tersebut, keberadaan Nightmare Abyss dapat diketahui sejak dini sehingga dapat segera ditangani. Su Bei tidak meragukan kebenaran itu. Dari sikap hormat, bergantung, dan bangga mereka, jelas bahwa Dewa Pelindung benar-benar berperan besar. Namun, justru karena itu, muncul pertanyaan baru di benak Su Bei. Di depan toko pakaian, Su Bei yang tidak tertarik berbelanja duduk bersama pemandu. Ia memanfaatkan waktu itu untuk bertanya tentang sistem pendidikan ability di kerajaan Yafei, terutama apakah Wu Mingbai bisa bersekolah di Akademi Ability jika kembali ke negaranya. Pemandu menjelaskan bahwa kerajaan Yafei hanya memiliki satu Akademi Ability, yaitu Yafei Royal Ability Academy di ibu kota. Su Bei merasa jumlah itu terlalu sedikit. Setelah mencari informasi, ia menemukan bahwa akademi tersebut sangat mewah, didanai langsung oleh keluarga kerajaan, namun hanya menerima sekitar 200 murid per tahun.
Subei menyimpulkan bahwa kerajaan Yafei kemungkinan besar menyia-nyiakan banyak ability user potensial. Dengan adanya Dewa Pelindung, jumlah itu mungkin cukup, tetapi jika Dewa Pelindung bermasalah, negara ini akan berada dalam bahaya besar. Ability user tidak bisa ditambah dengan cepat, dan bantuan luar negeri pun belum tentu datang tepat waktu. Saat sedang berpikir, ekspresi Subei tiba-tiba berubah. Ia berdiri dan mengatakan hendak ke kamar mandi. Wu Jin ikut bersamanya. Di tengah jalan, Subei memberi isyarat bahwa jika ia menghilang, berarti ia menemukan sesuatu yang menarik. Benar saja, Subei diam-diam meninggalkan kamar mandi dan menuju sudut tangga. Di sana, ia bertemu dengan seorang pemuda berambut merah berpakaian hitam, Mo Xiaotian. Subei menyapanya dengan tenang, menyebut namanya. Ia langsung menyadari perubahan besar pada Mo Xiaotian, terutama peningkatan signifikan dalam ability-nya. Aura mental energi Mo Xiaotian kini jauh lebih luas, menunjukkan penguasaan ability udara yang meningkat pesat. Subei menyimpulkan bahwa Mo Xiaotian datang ke kerajaan Yafei bukan untuk wisata. Kehadirannya menandakan bahwa organisasi Black Flash sedang beroperasi di sini. Menggabungkan berbagai informasi, kerjasama Black Flash dengan Nightmare Beast, identitas Gao Dianzuo sebagai Nightmare Beast berpihak manusia, serta kemungkinan malfungsi Dewa Pelindung, Subei sampai pada dugaan bahwa Black Flash ingin mengendalikan atau mengubah Gao Dianzuo agar berpihak pada Nightmare Beast. Mo Xiaotian, sebagai Sein, kemungkinan menjadi pelaksana misi tersebut. Mo Xiaotian memperingatkan Subei agar segera pergi dari kerajaan Yafei, namun Subei tidak menanggapi peringatan itu. Ia justru menanyakan kondisi emosional Mo Xiaotian. Setelah dibujuk, Mo Xiaotian mengakui bahwa suasana dalam Black Flash memburuk, aturan semakin ketat, dan ia tidak bisa membocorkan apapun tentang misinya. Subei memahami bahwa peningkatan pengawasan bukan sekadar karena suasana hati pemimpin organisasi, melainkan karena tindakan Black Flash kini jauh lebih sensitif. Ia juga memastikan bahwa Mo Xiaotian adalah pemimpin misi, meskipun peran itu kemungkinan besar bergantung pada sebuah alat atau properti penting. Sebelum berpisah, Subei sengaja memperingatkan Mo Xiaotian agar tidak kehilangan properti kunci, yang langsung dibantah Mo Xiaotian dengan penuh percaya diri. Setelah meninggalkan Mo Xiaotian, Subei kembali ke kastel. Dalam perjalanannya, ia merenungkan informasi yang didapat. Ia menyadari bahwa properti tersebut tidak bisa dihancurkan sebelum peristiwa terjadi, dan justru mungkin menjadi kunci untuk negosiasi atau keuntungan setelah kejadian. Malam harinya, saat makan malam, Jiang Tianming dan yang lain menanyakan kemana Subei menghilang. Subei menjawab santai bahwa ia bermain dengan anak anjing dan langsung kembali ke kastel. Wu Jin menyadari itu bohong, tetapi tidak membongkarnya. Feng Lan kemudian mengonfirmasi bahwa ia telah menyampaikan ramalan kepada raja. Kerajaan Yafei berjanji akan bersiap, tetapi menolak permintaan agar para siswa asing ikut membantu, dengan alasan tanggung jawab nasional. Diskusi berlanjut mengenai kemungkinan korban sipil dan kesiapan kerajaan. Wu Mingbai menyatakan bahwa ayahnya tampak peduli pada rakyat, dan bahkan menyinggung bahwa ia telah menyiapkan rekaman jika kerajaan gagal bertindak. Subei menanggapi dengan santai, menegaskan bahwa Wu Mingbai memang sudah belajar kebaikan dengan sangat baik. Keesokan harinya masih diisi dengan kegiatan wisata, tetapi Subei tidak tertarik dan memilih meninggalkan rombongan lebih awal untuk mencari jejak Nightmare Beast. Ia belum yakin apakah misi organisasi Black Flash kali ini melibatkan kerjasama dengan Nightmare Beast, namun karena target mereka adalah Dewa Pelindung Gao Dianzuo, varian Nightmare Beast, ia menilai hampir mustahil jika Nightmare Beast tidak ikut terlibat. Pencariannya membuahkan hasil. Dengan jangkauan mental energi tingkat lanjut miliknya,
Su Bei mendeteksi jejak Nightmare Beast di Yafei Royal Ability Academy. Jejak itu hanya muncul sesaat sebelum menghilang dengan cepat, begitu cepat hingga hampir membuatnya ragu apakah itu hanya ilusi. Namun, karena ia tahu Nightmare Beast memang berpotensi muncul di ibu kota, ia tidak menganggapnya sebagai halusinasi. Bersembunyi di dalam Akademi Ability adalah titik buta yang cerdas. Banyaknya ability user kuat di sana justru membuat pengawasan mendalam jarang dilakukan. Selama bisa menyatu dengan lingkungan, penyusup dapat bersembunyi lama. Saat Su Bei menyapu area dengan mental energi, ia sempat beradu dengan mental energi petugas keamanan kerajaan Yafei. Setelah ia membiarkan mereka memeriksanya dan memastikan tidak ada masalah, mereka pun pergi memeriksa area lain. Namun, meski pengamanan ketat, Nightmare Beast itu tetap belum terdeteksi. Su Bei teringat bahwa jadwal Jiang Tianming dan yang lain hari itu mencakup kunjungan ke Yafei Royal Ability Academy. Ia menyadari bahwa kelompok protagonis selalu dikelilingi masalah, tetapi justru karena itu ia tidak terlalu khawatir, kehadiran mereka hampir pasti akan memicu perkembangan plot. Benar saja, malam harinya Jiang Tianming menceritakan bahwa mereka juga menemukan jejak Nightmare Beast di akademi. Mengikuti jejak tersebut, mereka sadar itu adalah umpan yang sengaja ditinggalkan Nightmare Beast untuk menjebak mereka agar tidak bisa melapor. Namun kelompok protagonis berhasil mengatasinya, terutama Qi Huang yang menunjukkan peningkatan kekuatan besar dan menahan Nightmare Beast seorang diri. Pujian terbuka membuat Qi Huang tersenyum cerah. Wu Mingbai kemudian menanyakan apakah Su Bei bertemu kakak ketiganya dan keempatnya. Ia mengungkapkan bahwa kedua kakaknya sempat mendatanginya untuk menyelidiki Su Bei dengan niat yang tidak baik. Su Bei menjawab santai bahwa mereka hanya mempermainkannya, dan ia sudah memberi mereka pelajaran kecil. Ia lalu menceritakan kejadian siang itu. Saat baru kembali ke kastel, ia bertemu si kembar yang berpura-pura mengatakan bahwa Wu Mingbai ingin bertemu dengannya. Meski sadar alasan mereka penuh kejanggalan, Su Bei berpura-pura tidak curiga dan mengikuti mereka sambil menyebarkan mental energi untuk mendeteksi jebakan. Setibanya di sebuah kamar, pintu langsung dikunci dari luar. Salah satu dari mereka mengaku ingin menguji kekuatan Su Bei, lalu melepaskan Nightmare Beast tingkat menengah berkepala harimau dan bertubuh ular. Su Bei dengan mudah mendobrak pintu dan membalikkan situasi, melempar kedua pangeran kecil itu ke dalam kamar bersama Nightmare Beast tersebut. Ia menahan pintu dan menjelaskan bahwa semua bukti akan mengarah pada mereka sendiri jika terjadi sesuatu. Dengan mental energinya, ia menekan Nightmare Beast itu agar tidak bergerak, cukup untuk menakuti mereka. Kedua anak itu panik, benar-benar ketakutan akan kematian. Setelah merasa mereka cukup ketakutan, Su Bei menanyai tujuan sebenarnya. Akhirnya mereka mengaku ingin menilai kekuatan Wu Mingbai melalui teman sekelasnya. Jika Su Bei kuat, mereka berniat memaksa Wu Mingbai kembali ke negara asalnya agar tidak menjadi ancaman dalam perebutan kekuasaan. Su Bei mengejek ambisi mereka dan mengajukan satu syarat, apapun yang terjadi keesokan harinya, semua harus berjalan normal tanpa campur tangan orang tua mereka. Ia kemudian memaksa mereka menandatangani kontrak ability yang berisi kerahasiaan dan kesepakatan tersebut. Setelah itu, ia membunuh Nightmare Beast dan membiarkan mereka pergi. Kepada teman-temannya, Su Bei hanya menceritakan bagian awal tanpa menyebut kontrak. Qi Huang marah mendengar perlakuan si kembar, sementara Jiang Tianming dan si Zhao Hua menilai ini sebagai kegagalan pendidikan keluarga kerajaan. Wu Mingbai pun berjanji akan meminta ayahnya mendisiplinkan mereka. Percakapan berlanjut ketika Mu Tiaren ragu-ragu menyebut bahwa ia mungkin melihat Mo Xiaotian di akademi. Nama itu membuat semua terdiam. Meski Jiang Tianming berusaha menenangkan semua orang dengan mengatakan belum tentu itu Mo Xiaotian atau terkait krisis, kegelisahan tetap muncul.
Wu Mingbai berjanji akan meminta ayahnya menyelidiki. Dengan itu, suasana kembali tenang. Su Bei sendiri memikirkan acara pengakuan keluarga keesokan hari dan bagaimana cara mengikuti Wu Mingbai untuk menemukan Dewa Pelindung. Ia menanyakan lokasi jamuan, lalu mengajak semua orang melihat aula besar di lantai 2 kastel. Setelah mengamati pintu masuk, pintu samping, dan tata letaknya, ia kembali tanpa menunjukkan sesuatu yang mencurigakan, meski Lan Subing yakin ia menyembunyikan rencana lain. Malam berikutnya, jamuan pengakuan keluarga dimulai. Aula penuh tamu penting. Su Bei berdiri di sudut dengan segelas jus anggur, diikuti teman-temannya. Tak lama kemudian, si kembar mendekatinya dan mengajaknya bicara secara pribadi. Mereka bertanya apakah syarat dalam kontrak itu berdasarkan takdir yang telah Su Bei lihat, khawatir bahwa ia mengetahui sesuatu yang akan merugikan keluarga kerajaan. Dengan kecemasan itu, mereka akhirnya mengungkapkan ketakutan mereka, menunggu jawaban Su Bei mengenai arti sebenarnya dari perjanjian tersebut. Su Bei berniat meninggalkan percakapan ketika dua pangeran kecil Yafei masih menunjukkan rasa ingin tahu berlebihan. Ia dengan santai melambaikan tangan dan membuka pintu, mengatakan bahwa jika hanya soal video, ia akan pergi lebih dulu. Namun, adik yang lebih muda segera menghentikannya dengan panik. Ekspresinya berubah-ubah sebelum akhirnya ia meminta maaf secara langsung, mengakui bahwa kejadian kemarin adalah kesalahan mereka dan bahwa mereka seharusnya tidak sembarangan menguji Su Bei. Permintaan maaf yang begitu cepat dan lugas membuat Su Bei agak terkejut, karena bahkan datang lebih dulu daripada kakaknya yang lebih rasional. Tak lama kemudian, sang kakak juga menyampaikan permintaan maaf, lalu langsung menanyakan inti kekhawatiran mereka, sebagai teman Wu Mingbai, apakah Su Bei tidak akan merugikan kerajaan Yafei. Su Bei menanggapi dengan kalimat yang sama namun dibalik, mempertanyakan apakah sebagai saudara Wu Mingbai, mereka juga tidak akan merugikan teman-temannya. Di dalam hati, Su Bei mencemooh cara berpikir mereka yang terlalu dangkal, sementara di luar ia tetap tenang dan menyindir tanpa emosi. Ia tidak punya alasan untuk memiliki kesan baik terhadap kerajaan Yafei hanya karena Wu Mingbai, terlebih setelah perlakuan mereka sebelumnya. Melihat kegelisahan adiknya, sang pangeran muda kembali menegaskan bahwa mereka sebenarnya tidak berniat menyakiti Su Bei dan sejak awal sudah yakin bahwa Su Bei mampu mengalahkan Nightmare Beast tingkat menengah. Su Bei memotong penjelasannya dengan tenang, menyatakan bahwa ia tahu hal itu, jika tidak, mereka tidak mungkin bisa pergi dengan mudah kemarin. Ia menegaskan bahwa jika niat mereka benar-benar membunuh, ia tidak akan menahan diri meski mereka adalah pangeran. Kedua bersaudara itu akhirnya menyadari posisi mereka dan merasa bahwa sikap Su Bei tidak seburuk yang mereka bayangkan. Namun, Su Bei tidak memberi mereka kesempatan melanjutkan pembicaraan. Ia membuka pintu dan masuk kembali, menyatakan bahwa tidak ada urusan yang benar-benar perlu ditangani oleh dua anak berusia 8 tahun. Tak lama kemudian, jamuan pengakuan keluarga dimulai. Meskipun disebut jamuan pengakuan, acara itu berubah menjadi ajang bersosialisasi setelah Wu Mingbai tampil dan diamati para tamu. Hampir tidak ada yang benar-benar peduli pada pangeran baru tersebut, karena kemungkinan baginya untuk naik tahta sangat kecil. Bagi kebanyakan orang, menjalin relasi dengan tokoh besar jauh lebih menguntungkan. Wu Mingbai pun terjebak dikelilingi banyak orang dan tidak punya kesempatan untuk menemui Jiang Tianming dan yang lain. Ia hanya bisa sesekali melirik sekeliling, berharap ada yang menyelamatkannya dari situasi itu. Namun harapannya sia-sia. Kelompok Su Bei duduk santai di sudut ruangan, berbaris menikmati buah-buahan. Makanan kerajaan Yafei diakui sangat lezat. Meski bercita rasa asing, semuanya mudah dimakan dan cukup memuaskan. Zhao Xiaoyu, sambil menyantap hidangannya, menebak bahwa dua pangeran kecil tadi pasti datang untuk meminta maaf,
mengingat ekspresi mereka yang tidak tampak marah. Su Bei mengangguk membenarkan dugaan itu. Zhao Xiaoyu lalu bertanya mengapa mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk bersosialisasi dengan para tokoh penting. Ai Baozu menjawab bahwa mereka sudah memiliki koneksi terbesar di kerajaan Yafei, yaitu Wu Mingbai sendiri, sehingga tidak perlu menjalin hubungan lain yang manfaatnya kecil. Jiang Tianming kemudian memperhatikan Wu Mingbai yang kembali naik ke panggung untuk penutupan. Dengan pakaian coklat yang serasi dengan warna rambutnya, Wu Mingbai tampak seperti ksatria dongeng. Bagi Su Bei, itu berarti acara hampir selesai dan orang-orang akan segera bergerak bebas. Merasa waktunya tepat, Su Bei mengatakan pada si Zhao Hua bahwa ia akan ke kamar mandi lalu kembali ke kamar. Setelah keluar aula, ia masuk ke kamar mandi dan menggunakan Dream Bubble untuk menciptakan ilusi dirinya kembali ke kamar. Sementara itu, ia mengenakan jimat tembus pandang dan menyelinap kembali ke aula jamuan. Ia sudah mempelajari tangga di pintu belakang aula, yang hanya terhubung ke aula tersebut. Tangga itu mengarah ke lantai atas dan ke ruang bawah tanah. Ketika kembali, rombongan Raja dan Wu Mingbai sudah pergi, menyisakan kepala pelayan Weder yang mengurus acara. Pintu belakang tertutup, sehingga Su Bei memecahkan vas di kejauhan menggunakan ger yang dibungkus tisu untuk mengalihkan perhatian, lalu cepat menyelinap masuk. Tanpa ragu, Su Bei memilih turun ke bawah. Tangga gelap dan hanya diterangi beberapa lampu dinding. Di ujung bawah terdapat pintu besi yang tampak tidak terkunci. Su Bei yakin itu jebakan dan tidak langsung masuk. Ia memaksimalkan keberuntungannya dan memeriksa dinding serta lantai, menemukan bagian karpet yang tidak memiliki jejak kaki. Ia menemukan dinding berongga di titik tersebut dan membuka pintu tersembunyi yang mengarah ke tangga lain. Dari kejauhan, ia mendengar suara pangeran tua yang seolah menutupi keberadaannya, sesuai kontrak mereka. Su Bei berhenti mendekat dan menyebarkan mental energi, mendeteksi 8 orang, keluarga Wu Mingbai, tanpa kehadiran Dewa Pelindung. Ia pun mengenakan item Low Presence untuk persiapan. Ritual pemanggilan dimulai. Energi berkumpul dan berubah menjadi aura kebencian yang dikenalnya. Tak lama kemudian, Gao Dianzuo, Dewa Pelindung Yafei, muncul. Setelah Raja pergi, Su Bei berbicara dengan suara samaran, menawarkan sebuah kesepakatan. Gao Dianzuo terkejut namun tidak panik. Ia mendengarkan tawaran Su Bei, menjawab 3 pertanyaan dengan imbalan reputasi yang akan disebarkan oleh organisasi Destiny. Setelah menimbang dan menandatangani kontrak ability, kesepakatan pun sah. Pertanyaan pertama Su Bei menyangkut peningkatan jumlah Nightmare Beast elemen tanah. Gao Dianzuo menjelaskan bahwa dunia Nightmare Beast membutuhkan lebih banyak tanah, terutama yang melayang di udara. Pertanyaan kedua menyinggung dampak jika Nightmare Beast elemen tanah musnah. Gao Dianzuo menjawab bahwa itu akan menyebabkan kekurangan elemen tanah di dunia Nightmare Beast. Dari jawaban itu, Su Bei menyadari bahwa tanpa Nightmare Beast elemen tanah, meteorite akan terekspos dan lebih mudah dihancurkan. Pertanyaan terakhir menyentuh inti, alasan Gao Dianzuo membutuhkan reputasi. Ia menjelaskan bahwa reputasi menjaga kewarasan dan bentuknya. Sebagai varian Nightmare Beast, menyerap kebencian justru merusak kewarasannya, sehingga ia bergantung pada ingatan dan pemujaan manusia. Dari penjelasan itu, Su Bei memahami asal krisis masa depan. Jika Gao Dianzuo kehilangan kewarasan, ia akan memicu bencana alam besar. Ia menyimpulkan bahwa organisasi Black Flash berniat memanfaatkan hal ini. Setelah memperoleh semua informasi, Su Bei merasa tugasnya selesai dan mulai memikirkan langkah berikutnya, mencari tempat aman untuk bersembunyi sambil mengawasi kemungkinan terjadinya bencana besar.